Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. How are you today? We hope you are fine and may Allah give you good condition and healthy. Kali ini kita akan belajar models. Models dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada banyak banget. Tapi yang perlu kalian pelajari saat ini 4 saja. Nah, ini saja. Models, can, may, must, dan will. Itu saja yang perlu kalian pelajari untuk saat ini. Bisa juga kalian buka modul, di sana juga sudah ada penjelasannya. Berikut ini arti dari setiap models yang kita pelajari. Can artinya bisa, may boleh atau mungkin, must harus, will akan atau mau. Dalam bahasa Inggris, models merupakan kata yang berfungsi untuk membantu kata kerja atau melengkapi verb, sehingga arti yang sesungguhnya dapat dimengerti. Walaupun kata model berada di depan kata kerja, pemakaian models dalam bahasa Inggris tidak akan merubah grammar atau bentuk bahasanya. Jenis-jenis models secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu present dan past. Kali ini yang kita pelajari yang present dulu. Untuk yang past nanti mungkin setelah SD baru kalian pelajari. Penggunaan models yang pertama adalah can. Can itu bentuk presentnya, sedangkan could itu bentuk past. Nah, penggunaan models can yang pertama menunjukkan atau menyatakan kemampuan. Contohnya silahkan lihat sendiri dan baca sendiri. Yang kedua menyatakan kemungkinan. Dan yang ketiga menyatakan izin. Nah, contoh-contoh kalimatnya silahkan dibaca sendiri. Kemudian yang keempat adalah menyatakan permohonan dengan sopan. Contoh kalimatnya itu silahkan kalian baca dan fahami sendiri. Selanjutnya models may itu bentuk present, kemudian bentuk pastnya adalah might. Fungsinya yang pertama menyatakan kemungkinan, yang kedua menyatakan izin atau meminta izin lah. Contoh-contoh kalimatnya ada di situ, silahkan dibaca dan difahami ya. Models yang ketiga dalam bentuk present adalah must. Bentuk pastnya adalah had to. Yang pertama fungsinya menyatakan keharusan, dan yang kedua menyatakan kepastian atau prediksi yang pasti. Saya beri waktu untuk memahami contoh kalimatnya dan membaca contoh kalimatnya. Yang terakhir adalah will. Will kata yang berfungsi untuk menyatakan rencana atau menyatakan kemauan.
Ini juga saya beri waktu membaca contoh dan memahami contohnya. Silahkan dibaca dan difahami sekarang. Yang terakhir, kita akan membuat kalimat penerapan dari models yang kita pelajari tadi. Yang kita pelajari ada dua macam kalimat, kalimat positif dan kalimat negatif. Sedangkan kalimat interrogatifnya untuk saat ini belum kita pelajari, namun akan saya jelaskan supaya kalian punya pengetahuan tentang kalimat interrogatifnya. Contoh yang pertama, kalimat positifnya I can sing a song, yang artinya saya bisa menyanyikan sebuah lagu. Untuk merubah kalimat positif itu ke dalam kalimat negatif cukup mudah sekali, tinggal menambahkan not setelah models can yang menjadi I cannot sing a song, yang artinya saya tidak bisa menyanyikan sebuah lagu. Untuk merubahnya ke dalam kalimat interrogatif juga sangat mudah sekali. Models can ditaruh di awal kalimat, kemudian ditulis seperti ini, can you sing a song? Can di awal kalimat artinya bisakah. Jadi kalimat itu artinya bisakah kamu menyanyikan sebuah lagu. Yang kedua, models may. Contoh kalimatnya seperti ini, he may go home, yang artinya dia boleh pulang. Kemudian kalimat positif itu dirubah ke kalimat negatif. Caranya tinggal menambahkan not setelah models may. He may not go home. Kalimat negatifnya begitu. Terus untuk merubah ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya, may-nya ditaruh di awal kalimat. Menjadi begini, may he go home, yang artinya bolehkah dia pulang. Yang ketiga, models must. Contoh kalimat positifnya seperti ini, you must do your job, yang artinya kamu harus mengerjakan pekerjaanmu. Nah, kalimat positif itu bisa dirubah menjadi kalimat negatif dengan cara yang mudah banget. Caranya begini, not ditaruh setelah models must. Jadi kalimat negatifnya seperti ini, you must not do your job. Yang terakhir, models will. Contoh kalimat positifnya begini, he will go home, yang artinya dia akan pulang atau dia mau pulang. Nah, kalimat positif itu bisa dirubah menjadi kalimat negatif dengan cara yang sangat-sangat mudah banget. Tinggal menambahkan not setelah will. Maka kalimat negatifnya adalah he will not go home. Nah, sampai di sini anak-anak paham kan? Dan bisa memahami dengan mudah pelajaran ini kan? Oke, video ini silahkan diulang berulang kali supaya kalian tambah paham dan tambah hafal. Kita akhiri pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.